Teman-teman, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita itu hidup di antara orang yang menyebalkan. Di mana-mana pasti kita akan ketemu dengan peristiwa-peristiwa dan perilaku buruk orang yang bisa membuat kita tuh kesal dan kita merasa itu orang nyebelin banget sih. Nah, itu yang akan kita bahas teman-teman di bab yang ketujuh, judulnya hidup di antara orang yang menyebalkan, teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan bahas bareng-bareng, teman-teman. Video kali ini lumayan panjang tentang 13 pelajaran penting yang bisa kita praktekin, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kita berhubungan dengan manusia, sosialisasi dengan manusia. Pelajaran yang pertama yang bisa kita dapat adalah, teman-teman, dibutuhkan dua pihak untuk merasa terhina. Jadi gini, pada saat kita diledek, teman-teman, dan kita terhina, salah siapa itu, teman-teman? Bukan salah orang yang menghina kita, tapi salah kita yang membiarkan diri kita dihina, teman-teman. Pada saat ada orang menghina kita, itu nggak langsung masuk ke kepala, teman-teman. Nah, masuk ke kepala atau enggak, itu ada kuasanya di kita, teman-teman. Misalkan, lu gendut, ya kan, teman-teman. Nah, lu gendut, itu cuma sekedar kata-kata doang, yang tidak masuk ke kepala kita, kecuali kita yang izinkan kata-kata itu masuk, teman-teman. Masuk akal ya. Jadi dibutuhkan dua pihak untuk merasa terhina. Istilahnya kita bisa pakai kayak misalkan zombie. Kalau misalnya di film zombie, orang digigit zombie, ya kan, teman-teman, itu pasti akan berubah jadi zombie. Tapi kalau misalnya kita memiliki kuasa diri, kontrol penuh dalam diri kita, teman-teman, kita walaupun digigit oleh zombie, kita tuh nggak akan berubah. Yang artinya adalah pada saat kita diledek, teman-teman, kita tidak membiarkan ledekan itu merubah emosi kita, teman-teman. Ya, jadi itu kita punya serum anti ledekan, serum anti emosi negatif, teman-teman. Kuasa ada di kita. Contoh lagi, misalkan, teman-teman, kita pakai contoh ada lukisan yang mahal banget, let's say lukisan Mona Lisa, teman-teman. Nah, lukisan Mona Lisa itu nilainya benar-benar tinggi banget, teman-teman. Itu adalah salah satu lukisan yang fenomenal, dan anggap, teman-teman, banyak anak-anak muda datang ngelihat lukisan Mona Lisa, terus dia berdiri di depan lukisan Mona Lisa dan dia berkata, jelek loh, gendut loh, ya kan? Apakah lukisan Mona Lisa yang fenomenal tadi setelah diledek-ledekin itu, teman-teman, akan menurunkan nilainya dia? Enggak, teman-teman, ya. Lukisan saja yang benda mati tidak pernah menurunkan nilainya dia, teman-teman. Masa kita manusia yang lebih berharga dari lukisan, teman-teman? Kita membiarkan diri kita menurunkan nilai kita sendiri hanya karena ledekan-ledekan. Ingat sekali lagi, teman-teman, dibutuhkan dua pihak untuk merasa terhina dan kuasanya ada di kita. Pelajaran nomor 2 yang bisa kita dapat adalah, teman-teman, sudah fungsi nature kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman, banyak dari kita itu hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik saja kepada kita, teman-teman. Atau bahkan kita berbuat baik, terus pada saat kita dikecewakan, terus kita sudah stop untuk berhenti baik. Makanya ada quote tuh kalau Joker, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. No, salah besar, teman-teman. Sudah nature kita, sudah panggilan kita dari alam, teman-teman, untuk berbuat baik kepada satu sama lain. Ingat, kita adalah makhluk sosial, teman-teman. Jadi, jangan sampai, teman-teman, satu kejadian yang membuat kita tuh dapat perlakuan buruk dan kita jadi stop fungsi panggilan kita, yaitu kita berbuat baik kepada orang lain. No, teman-teman, jangan biarkan itu, teman-teman. Ya, jadi ini kata Marcus Aurelius, dia berkata, teman-teman, ada quotes-nya, kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas, dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Apa yang kamu harapkan dari membantu seseorang? Tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam? Kamu ingin diupah juga. Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat, atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Memang sudah itu rancangan mereka. Begitu juga kita manusia diciptakan untuk membantu sesama, dan ketika kita membantu sesama, kita melakukan apa yang sesuai dengan rancangan kita, yaitu kita melakukan fungsi kita. Itu kata Marcus Aurelius. Jadi, teman-teman, ingat, sudah nature kita untuk berbuat kebaikan. Kalau misalnya kita dijahati oleh orang-orang, kita berbuat baik tapi balasannya tidak sesuai, jangan sampai hal itu membuat kita tuh stop untuk menghentikan panggilan kita untuk berbuat baik ke orang-orang di sekitar kita. Pelajaran ketiga yaitu mungkin tidak ada motivasi jahat. Jadi, teman-teman, pada saat kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, teman-teman,
Jangan langsung berpikir bahwa dia adalah orang jahat. Bisa jadi teman-teman mungkin tidak ada motivasi jahat. Itu adalah pelajaran ketiga ya. Nah, mungkin tanpa sengaja dia nyebelin karena dia beda perspektif. Contohnya ya, kita datang ke pesta dan kita ketemu dengan teman-teman kita atau keluarga kita dan kita ditanyain kapan nikah, ya kan? Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Tahun ini ditanyain kapan nikah, tahun depan tanyain kapan nikah, tahun depan lagi tanyain kapan nikah. Nyebelin kan teman-teman ya. Nah, tapi jangan nganggep kalau misalnya dia orang itu adalah nyebelin. Mungkin tidak ada maksud teman-teman, ya kan? Karena awalnya dia itu emang peduli. Kalau dari perspektifnya dia itu bukan bermaksud untuk meledek. Kalau kita itu jomblo nggak laku, tapi dia bermaksud untuk nanyain, emang peduli sama kita kayak gitu. Makanya ditanyain kapan nikah, ya kan? Karena dia merasa kebahagiaan itu pada saat orang nikah. Jadi teman-teman, kita bisa mengubah persepsi kita pada saat kita mendapatkan perlakuan yang buruk. Teman-teman, kita ubah persepsinya. Dia bukan orang jahat, mungkin dia berbeda perspektif, mungkin nggak ada maksud, mungkin dia emang maksudnya baik, tapi kita menerimanya aja yang kurang, teman-teman ya. Jadi itu salah satu contohnya. Sama juga contoh, misalkan ada orang yang bilang kita gendutan ya kayak gitu, ya mungkin emang dia tidak ada maksud untuk mengatakan kalau misalkan kita tuh gendut, tapi dia emang bertanya, emang pengen tahu gendutan ya, emang lu gendutan ya kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi terkadang dari kitanya sendiri yang membuat masalah itu jadi besar. Filosofi teras mengajarkan teman-teman, jangan berpikir seperti itu karena mungkin tidak ada maksud jahat. Pelajaran keempat adalah mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Jadi teman-teman, filosofi teras mengajarkan kebalikan pada saat kita dibully nih teman-teman. Di saat orang kalau misalnya dibully, yang dikasihani itu yang dibulinya, tapi itu kita harus mengubah perspektif kita. Kalau kita belajar stoicisme, yang dikasihani itu bukan orang yang dibully, tapi yang dikasihani adalah orang yang membuli. Dan kenapa si pembuli yang seharusnya dikasihani, teman-teman? Karena dengan dia membuli itu kita tahu itu adalah hal yang tidak baik, teman-teman. Dan orang kalau bisa membuat hal-hal yang tidak baik, dia sama dengan menurunkan nilai dirinya dia, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, orang pada saat dibully yang kasihan adalah orang yang jahat, karena dia dengan berbuat jahat, dia secara tidak langsung menurunkan nilai dirinya dia, teman-teman. Sama seperti quotes-nya dari Epictetus, teman-teman, menyangkut tentang orang jahat ya. Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya? Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang, maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang. Jadi teman-teman, orang yang berbuat jahat, orang jahat, ya kan, orang yang memberikan perlakuan buruk kepada kita, dia itu nalarnya pincang, teman-teman. Makanya kita harus mengasihani mereka. Pelajaran kelima adalah kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. Kita pakai contoh, teman-teman. Misalkan kita di hari H, kita sedang ulang tahun, dan ada teman kita atau keluarga terdekat kita itu lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada diri kita. Dan dari situ, teman-teman, kita sebagai manusia biasa, apa yang akan kita pikirkan? Ini orang jahat banget ya, ini orang sombong banget ya, ini orang lupain gua, ini orang nggak sayang sama gua apa, kita udah lama temenan kayak gitu dan lain-lain. Nah, akhirnya teman-teman, kemarahan yang kita rancang di kepala kita, persepsi yang rusak itu karena tidak menggunakan nalar, teman-teman, itulah yang lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima ya. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita mendapatkan perlakuan buruk seperti itu, misalnya kita lupa diberikan ucapan selamat ulang tahun, pakai teknik start, stop, think and assess, baru kita respon, teman-teman. Jangan kita mendapatkan perlakuan buruk dan kita langsung terima mentah-mentah di kepala kita. Yang ada akibatnya adalah masalah kecil itu lama-kelamaan akan menjadi besar, ya kan, sampai mikir ini gak ngobrol bertahun-tahun kayak gitu, sampai berantem, teman-teman, diem-dieman kayak gitu, masalah keluarga dan lain-lain, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan kemarahan kita itu lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. Jadi teman-teman, daripada kita langsung terima dan langsung emosi, pakai teknik STAR tadi, stop, think and assess, baru respon. Karena terkadang bukan orang lain yang salah, mungkin dia memang lupa, teman-teman. Emang itu manusiawi, teman-teman, lupa itu manusiawi. Tapi kitalah terkadang yang bisa salah. Persepsi kita yang besar-besarkan masalah itu yang bisa jadi salah. Pelajaran keenam adalah waspada kurang kerjaan.
banyak dari kita, teman-teman, itu kurang kerjaan pada saat ada masalah. Misalkan contoh, kita main sosial media, kita dijulitin sama netizen, yang kita tahu tuh netizen biasanya nggak mikir matang, nggak ada otak bahasa kasarnya, teman-teman. Nah, tapi banyak dari kita itu kurang kerjaan ngurusin hal-hal yang seperti itu. Yang seharusnya tuh kita tinggal bisa hindari, dan kita udah bisa hidup tenang, ya kan? Tapi kita tuh membesar-besarkan masalah, kita baper, itu yang bisa disebut dengan kita kurang kerjaan. Contoh lagi, misalkan kita ada potong rambut baru, ya kan, terus semua orang bilang kita ganteng, teman-teman, tapi ada satu orang yang bilang, lu mukanya culun, ya kan, rambutnya culun kayak gitu, teman-teman. Dan dari situ hari kita langsung jelek. Karena apa? Karena kita ngurusin perkataan itu, satu perkataan yang nggak penting, yang seharusnya gitu ya, ya udah, thank you ya, gitu aja seharusnya, teman-teman. Tapi karena kita kurang kerjaan, akhirnya masalah itu jadi besar, bikin kita jadi stres, teman-teman. Nah, teman-teman, pesannya adalah, jadi lain kali kita kalau kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain, mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Jadi daripada kuker atau kurang kerjaan, mending cari hal yang produktif. Ngapain sih urusan kayak itu dipikirin? Pelajaran ketujuh yang bisa kita dapat adalah instruct and endure. Nah, jadi instruct itu kita memberitahu mana yang baik, kasih tahu ke orang, gini loh yang baik. Endure itu toleransi. Nah, memang teman-teman, kita tuh sudah belajar tentang dikotomi kendali, bahwa perlakuan orang, perbuatan orang lain itu di luar kendali kita. Tapi teman-teman, filosofi teras itu bukan berarti mengajarkan kita untuk menjadi orang yang egois di saat kita menemukan masalah atau perlakuan yang buruk. Kita hanya menoleransi atau endure aja. Tapi kita ingat, kita itu makhluk sosial dan kita harus instruct, teman-teman. Kita harus memberitahu kepada orang yang memberikan perlakuan yang buruk itu mana yang baik, teman-teman. Jadi kita tidak pasif, teman-teman. Kita pakai contoh, misalkan ada orang yang motong antrean, teman-teman. Nah, kita bisa saja endure. Oke, ini orang motong antrean itu di luar kendali gua toleransi aja deh, teman-teman. Terkadang kita harus instruct juga, teman-teman. Kasih tahu, Pak, ini harus antre kayak gitu dan lain-lain. Itu yang namanya instruct dan endure. Misalkan ada orang yang meledek teman kita, ya kita bisa menoleransi dan kita juga instruct kepada orang tersebut. Kita kasih tahu baik-baik mana yang baik, mana yang nggak boleh, teman-teman. Nah, jadi fungsi kita sebagai makhluk sosial juga berperan sekali lagi. Nah, ingat teman-teman, kenapa kita harus instruct dan endure? Karena orang yang menghindar dari masalah itu sama dengan prajurit yang meninggalkan tugasnya. Pelajaran ke-8 adalah marah itu sama dengan gila sementara. Jadi teman-teman, filosofi teras mengingatkan kita bahwa kemarahan itu bahaya banget, sama seperti zombie, bisa membuat kita tuh gila sementara, teman-teman. Bahkan Seneca pernah berkata, teman-teman, keburukan dan kejahatan lain memengaruhi pertimbangan kita, tapi kemarahan memengaruhi kewarasan kita. Keburukan dan kejahatan lain itu menyerang kita dengan lunak dan membesar secara tidak menyolok. Tapi kemarahan itu menjerumuskan pikiran kita secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya karena awal yang remeh. Jadi teman-teman, banyak dari kita itu memperbesar hal-hal yang hal kecil, masalah kecil itu diperbesar, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan marah itu sama dengan gila sementara. Ada orang ngeledek kita langsung baper dan kita marah, ya kan? Itu yang membuat kita jadi bad day. Ada orang komen negatif di sosial media kita, terus kita jadi overthinking, pengen balas dendam ke dia, kita tuh jadi gila sementara, teman-teman. Nah, makanya ingat, teman-teman, teknik stop dulu, ya kan. Kalau misalnya kita lagi ada marah, stop, kita akses ke pikiran kita, ya kan, kita think, ya kan, terus baru kita respon, teman-teman. Jangan langsung kita terima, ya kan, kemarahan itu, karena bisa membuat kita gila. Pelajaran ke-9 adalah jangan sampai kita mengisolasi diri. Di filosofi Stoicism mengibaratkan sebuah hubungan antar manusia itu sama dengan hubungan satu pohon dengan rantai tangkai-tangkainya, teman-teman. Jadi jangan sampai mengisolasi diri, karena Marcus Aurelius pernah berkata, dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain, terputus dari masyarakat keseluruhan. Dahan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia itu mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan, dan tidak menyadari bahwa mereka lah
yang telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi jika memotong diri terlalu sering, kita akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Itu adalah kata Marcus Aurelius, teman-teman. Jadi banyak dari kita pada saat mengalami masalah, teman-teman, kita tuh tidak menghadapi masalah itu dengan nalar yang baik. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita tuh dalam tanda kutip kita memotong diri kita sendiri dari keseluruhan, dari masyarakat. Kita menjauhkan diri, teman-teman. Dan di sini dibahas, teman-teman, akibat dari mengisolasi diri itu sangatlah fatal, bisa kesepian, dan kesepian itu sangatlah berbahaya terhadap kesehatan, teman-teman. Itu bisa di bukunya ditulis itu bisa meningkatkan hormon stres, inflamasi, dan kemudian bisa menambah risiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Itu akibatnya dari kesepian. Akibat dari kesepian juga dari mengisolasi diri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita perlu ingat lagi, hidup selaras dengan alam. Pakailah nalar kita, teman-teman. Pada saat kita menghadapi masalah, kita kalau misalnya kabur, kitalah yang rugi. Kalau kita kabur, itu sama dengan kita memotong diri kita, teman-teman, dari masyarakat. Gimana caranya supaya kita bisa nggak mengisolasi diri? Ya jangan baperan, ya kan teman-teman. Terus selalu ingat tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tentang STAR, dikotomi kendali, terus menggunakan nalar, hidup selaras dengan alam, dan lain-lain, teman-teman, ya. Jadi kontrol emosi-emosi negatif kita. Pelajaran ke-10 yaitu berkata jujur, selalu berkata jujur. Nah, pernah nggak teman-teman ketemu orang atau bahkan kalian pernah mengawali kalimat kalian dengan kalimat seperti ini? Sejujurnya nih, atau enggak, kalau boleh jujur, gue boleh jujur nggak ya? Nah, kayak gitu teman-teman. Mulai sekarang jangan pernah memulai sebuah kalimat dengan kalimat seperti itu, teman-teman. Kenapa? Ngapain kita harus menggunakan kalimat seperti itu, teman-teman? Ya, jadi orang tuh sebenarnya kalau misalnya kita seperti ini, orang bisa mikir, maksud lo apa? Ya kan? Jadi kemarin-kemarin berdusta kalau ngomong. Jadi daripada kita memulai dengan kalimat seperti tadi, ya kan, lebih baik kita jujur apa adanya, teman-teman. Orang itu lebih menghargai kejujuran di depan daripada ngomongin di belakang, teman-teman. Dan kita perlu ingat, sudah nature kita sebagai manusia, itu kita harus berbuat jujur, teman-teman. Ya, jadi jika ada something, seperti contohnya paling sering adalah bau badan, ya kan. Misalkan ada teman kita bau badan dan kita tuh gak enak, teman-teman, untuk memberitahu dia. Sebenarnya, teman-teman, siapa yang dosa kalau misalnya kita tidak berbuat apa-apa, teman-teman? Kita yang dosa, ya kan? Karena kita dengan tidak berbuat apa-apa, kita tidak membantu dia, teman-teman. Kita tidak membantu dia untuk badannya lebih wangi, ya kan, teman-teman? Jadi daripada kita memulai kalimat-kalimat seperti tadi, ingat selalu berkata jujur, teman-teman. Karena sudah panggilan kita sebagai manusia untuk memiliki sifat jujur. Pelajaran ke-11, teman-teman. Terkadang ada orang-orang yang harus dihindari, teman-teman. Nah, jadi memang kita tadi udah belajar tentang instruct, kita adalah makhluk sosial, kita harus berbuat baik kepada orang, harus jujur. Tapi bukan berarti, teman-teman, kita itu tidak boleh menghindari orang-orang tertentu. Kita harus menghindari orang-orang tertentu, teman-teman, dan kita harus pilih-pilih orang. Contohnya seperti teman palsu, teman toksik, yang pokoknya tuh kehadirannya itu bisa merusak mental kita, dan kalau misalnya kita berteman dengan dia, itu bisa membuat diri kita itu rusak, teman-teman. Nah, jadi jangan ragu untuk meninggalkan orang-orang tertentu yang kehadirannya itu membuat diri kita makin parah, makin rusak, karena teman-teman, karakter buruk seperti itu sama seperti virus yang menular, dan itu berbahaya, teman-teman. Pelajaran yang terakhir, nomor 12 adalah pentingnya manajemen waktu dalam hidup kita. Manajemen waktu. Jadi di sini dibahas, teman-teman, intinya adalah tentang waktu itu lebih berharga daripada aset apapun, dari harta, uang, dan lain-lain, teman-teman. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi ada quotes yang sangat menampar, teman-teman. Ini quotesnya dari Seneca. Kita bakal bahas quotesnya, teman-teman, bareng-bareng. Manusia tidak mengizinkan orang lain merebut properti rumah dan tanah mereka. Jika ada sedikit saja perselisihan mengenai batas tanah, manusia itu berlomba-lomba mengambil batu dan senjata. Akan tetapi, manusia mengizinkan manusia lain mencuri hidup mereka.
Kamu tidak akan menemukan orang yang mau membagi-bagikan uangnya begitu saja. Tetapi berapa banyak dari kita yang justru membuang-buang hidup kita sendiri, manusia pelit soal harta benda mereka, tetapi begitu soal membuang-buang waktu, kita justru boros. Padahal justru disinilah kita harus pelit soal waktu kita, teman-teman. Nah, ini mencerminkan diri kita pada saat kita berhadapan dengan masalah, teman-teman. Berapa banyak dari kita pada saat kita bertemu dengan masalah, kita tuh banyak menghabiskan waktu kita di masalah tersebut. Padahal masalah itu tinggal cukup dihindari, teman-teman, kita sudah bisa hidup tenang, kita bisa hidup happy, teman-teman. Nah, tapi banyak dari kita terlalu sibuk, kurang kerjaan. Kita balik lagi ke pelajaran tadi, teman-teman. Akhirnya kita membuang-buang waktu kita. Ada orang misalnya berkata kita jelek, ya kan, ada orang ngeledek kita, ada orang ngatain kita apa kayak, teman-teman. Nah, kita membuang-buang waktu kita untuk ngurusin begituan, teman-teman. Padahal kita harus tahu, waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Istilahnya, kalau misalnya uang saja kita jaga, teman-teman, nggak bakal biarin ada orang yang ngambil uang kita. Kenapa waktu kita biarin untuk dibuang untuk ngurusin hal-hal yang tidak penting? Teman-teman, kehidupan kita itu berharga. Jangan dibuang-buang waktu, ya kan, untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, itu dia, teman-teman, 12 pelajaran yang bisa kita dapat di bab ke-7. Ini lumayan panjang, teman-teman, tapi thank you banget teman-teman sudah tonton sampai habis. Dan teman-teman coba boleh dibahas dong, mana favorit kalian nih dari 12 pelajaran yang bisa kita dapat di bab ke-7. Sampai jumpa, teman-teman. Like dan subscribe kalau misalnya suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.